Halo rekan-rekan, selamat datang di Pintalk, Pintar Properti bersama Pinhome. Jadi sekarang kita ada di episode pertama dari Pintalk. Apa sih Pintalk itu? Jadi Pintalk adalah suatu program dari Pinhome untuk melebarkan sayapnya, memberi pengetahuan tentang dunia properti di Indonesia. Jadi kalau misalnya rekan agen belum tahu, Pinhome sudah memiliki website dengan tujuan untuk memberitahu atau memberi ilmu mengenai dunia properti di Indonesia serta tips menjadi agen properti. Kita juga punya aplikasi untuk rekan agen dan juga aplikasi untuk calon membeli properti gitu. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas mengenai Pinhome, ya kan? Dan seberapa penting sih menjadi agen properti gitu. Kayak kenapa ya kita itu butuh profesi agen properti di dunia ini dan gimana caranya supaya orang itu bisa menjadi agen properti gitu kan. Nah, di sini sudah ada salah satu expert kita yang nantinya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Cuma sebelum kita masuk ke intinya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ubay, salah satu tim di Pinhome sekaligus host di Pintalk. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan VP Strategi Bisnis Pinhome bernama Mbak Shinta Yanirma yang juga manajer saya gitu. Halo Mbak Shinta. Hai Bay. Apa kabar Mbak Shinta? Baik, baik. Alhamdulillah kalau misalnya baik. Oke, Mbak Shinta dari Bandung langsung ke sini atau gimana? Kemarin WFH ya, kita kan masih hybrid nih. Kemarin kebetulan ada meeting, udah beberapa hari di Jakarta. Malam nanti balik Bandung lagi. Oh sama dong, saya juga balik kampung. Di mana kampungnya? Madiun. Oh wow, lumayan ya, deket banget dari Jakarta. Iya gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai apa itu Pinhome, ya kan? Meskipun belum dijelaskan, kita mau ngasihin kalau di Pinhome itu kerjanya hybrid, rekan-rekan agen. Jadi ada yang dari Bandung, Madiun dan lain sebagainya. Oke, mungkin Mbak Shinta pertama kan ini Ubay ini pakai baju Pinhome ya kan? Kayak mungkin kalau Ubay atau orang-orang di Indonesia udah pada tahu nih apa itu Pinhome, tapi kan pasti ada pihak yang belum tahu apa itu Pinhome. Nah, boleh nggak sih Mbak Shinta jelasin apa itu Pinhome dan mungkin persepsi orang yang salah tentang Pinhome gitu? Pinhome itu gampang banget jelasinnya. Singkatnya adalah e-commerce properti terlengkap by. Kenapa sih dibilang terlengkap? Soalnya sekarang kita satu-satunya, at least di Asia Tenggara, yang menyediakan pencarian properti, baik propertinya properti primary atau suka dibilang rumah baru, rumah developer, maupun properti secondary. Jadi yang rumah sudah pernah dihuni sebelumnya oleh orang lain. Terus kita juga memfasilitasi pembiayaan properti, kerjasama penyaluran KPR dengan banyak bank. Dan kita bisa bantu screeningnya, bantu matching orang yang cari KPR itu paling cocok dengan bank mana. Dan ketiga, tidak lupa ada lifestyle juga gitu. Nih yang lumayan unik ya, karena menyatukan properti dengan lifestyle. Jadi ada jasa rumah tangga seperti bersih-bersih, baik itu ruangan, kendaraan maupun AC, juga ada pijat gitu. Dan coming soon, ada banyak yang lainnya. Jadi itu maksudnya terlengkap. Terlengkap juga berarti kita bangun platform untuk sisi demand atau sisi pelanggannya dan juga untuk sisi supply yaitu agen propertinya. Untuk pelanggan tadi Ubay udah sempat bilang gitu kan, ada website, ada aplikasi, dan untuk sisi agen propertinya juga ada aplikasi yang kita sebut rekan agen Pinhome. Gitu. Banyak juga ya, banyak banget sih kalau aku bisa bilang. Kalau aku rangkum ya untuk rekan-rekan agen sekalian, berarti atau rekan-rekan Pinhome kali ya, karena mungkin tidak cuma agen yang nonton podcast kita nih Mbak Shinta. Jadi Pinhome itu kasarnya kita membantu pelanggan dan agen dari mencari rumah sampai rumahnya udah jadi dan dia pingin bersih-bersih, pingin pijat dan lain sebagainya gitu ya Mbak Shinta. Kasarnya. Mungkin kalau misalnya pingin tahu lebih lanjut silahkan download aplikasi Pinhome. Oke. Benar, ada kode referral aja jangan-jangan. Oh iya, bisa jadi ya. Oke, Mbak Shinta, aku mau lanjut ke pertanyaan yang nyambung dengan apa yang diomongin Mbak Shinta tadi, ya kan? Kayak tadi Mbak Shinta bilang bisa aja di-matchingin sama KPR, bisa aja membuat transaksi, bisa aja pijat dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kan kayak untuk agen iya, untuk pelanggan iya gitu kan. Nah, seandainya Mbak Shinta, aku nih setelah dari Pinhome pengen jadi agen, siapa tahu ya. Itu kira-kira ada nggak sih Mbak Shinta kanal di
Pinhome itu yang bisa membantu aku grow atau berkembang sebagai agen, atau bahkan tempat untuk aku cari nih sebaiknya aku ada di kantor mana ya sebagai agen gitu misalnya. Bisa banget. Mungkin aku sebelum jawab ke sana, aku cerita sedikit ya tentang si rekan agen Pinhome. So, kenapa sih kita bangun platform untuk agen properti dan bisa ngapain aja rekan agen di aplikasi ini? Jadi yang pertama, rekan agen Pinhome itu sales tools. Dia jadi CRM, terus dia bantu agen properti untuk memasarkan listingnya, jadi bisa upload listing gratis, right? Terus juga ada support untuk fotografi supaya listingnya tuh kualitasnya terbaik ketika dilihat oleh pelanggan. Dan fungsi kedua adalah financing dan benefits gitu kan ya. Jadi ada komisi instan Pinhome, ketika komisi untuk rumah primary bisa cair lebih cepat, dan juga ada Pinhome Points and Loyalty gitu ya. Jadi semakin aktif agen di aplikasinya menggunakan fiturnya, banyak bonus gitu ya bisa dia dapatkan. Ketiga ada upskilling. Jadi upskilling ini ruang edukasi agen untuk agen tetap stay up to date dengan perkembangan terkini di industri properti. Dan keempat tadi pertanyaan Ubay, jadi si rekan agen Pinhome ini tidak hanya untuk agen yang sudah berpengalaman, namun juga orang yang tertarik menjadi agen properti. Kita bisa, apabila kalau ada yang tertarik mau daftar jadi agen properti, kita fasilitasi, kita sambungkan dengan kantor properti rekanan Pinhome. Karena kantor properti itu karena kantor properti rekanan kita banyak juga yang sedang buka rekrutmen gitu, baik mereka bisnisnya expand terus ke area-area baru, membutuhkan lebih banyak tenaga pemasaran, dan kadang cannot keep up with the growth gitu loh, baik. Jadi kayak listingnya yang barang yang mau dijualnya banyak, calon bayarnya banyak, tapi nggak ada waktu atau kapasitasnya nggak cukup untuk rekrut gitu, sehingga Pinhome sebagai salah satu rekanan strategisnya, oke, kita bantu untuk menghubungkan dengan memang anak-anak muda terutama yang tertarik menjadi agen. So bisa download aplikasinya, install, habis itu nanti ada banner untuk open recruitment gitu, dan diikuti aja langkah-langkah yang ada di sana. Oke, banyak ya. Tadi ada tentang upload listing atau rumah dijual atau rumah disewa secara gratis. Terus ada jasa fotografi Pinhome yang juga gratis untuk memperbaiki kualitas foto listingnya. Tadi kita juga punya program loyalty dan program financing yang bisa mencairkan komisi lebih cepat untuk proyek-proyek baru atau primary. Ada poin dan juga loyalty program. Cuma yang aku paling tertarik itu kata-kata kantor properti rekanan Pinhome. Kalau aku boleh klarifikasi, berarti Pinhome itu kerjasama dengan kantor properti. Kita bukanlah sebuah kantor properti, bener ya, Mbak Shinta? Betul. Kadang suka ada salah persepsi ya. Seperti tadi Ubay sempat tanyakan, ada nggak sih mispersepsi mengenai Pinhome? Jadi karena kita punya platform, punya aplikasi untuk rekan agen, disangkanya Pinhome adalah kantor properti gitu. Padahal bukan. Pinhome sendiri adalah platform, jadi mempertemukan antara pencari properti dengan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi kebutuhannya gitu. Salah satunya yang terpenting tentu kantor properti dan agen properti. Jadi si aplikasi rekan agen Pinhome ini yang menggunakan dari banyak kantor properti gitu. Oke, bagus kalau kayak gitu. Tapi aku tadi ada satu lagi yang aku highlight dari Mbak Shinta. Mbak Shinta bilang rekan agen Pinhome itu tidak hanya untuk agen profesional, tapi juga untuk agen-agen yang baru nih. Seandainya Mbak Shinta, aku orang yang belum memiliki pengetahuan tentang properti, tapi aku tahu nih kalau agen itu punya prospek. Kalau kita lihat di market atau pasar Amerika, China, itu kan udah banyak ya orang-orang yang menganggap agen properti itu suatu profesi yang tinggi banget, kayak high class gitu kasarnya. Nah, kalau misalnya nih Mbak Shinta, aku newbie, tapi aku pingin banget nih untuk join kantor properti, ada nggak sih hal yang bisa di-provide oleh Pinhome gitu, misalnya kayak training kah atau apa untuk prepare aku masuk ke kantor properti tersebut gitu. Yes, of course. Jadi Pinhome kita punya inisiatif namanya itu Agent Academy. Agent Academy. So apa sih yang dilakukan sama Agent Academy ini? Tadi kantor properti rekanan kita punya kebutuhan untuk merekrut agen baru. Setelah itu untuk agen yang sudah bergabung tetap nggak dilepas begitu saja jalan sendiri-sendiri, jualan sendiri gitu ya, nggak bisa. Tapi kantor properti ini ingin membuat
ingin menjadikan mereka sebagai komunitas di mana agen ini bisa saling upskilling, terus menerus mengembangkan diri. Dan Pinhome sebagai salah satu player di industri properti Indonesia tentu juga punya keinginan ya bisa turut membawa partner-partnernya itu maju bersama lah ya. Kan katanya if you want to go far, go together gitu kan. Jadi Agent Academy ini salah satu tujuannya ke arah sana. Kalau ditanya Agent Academy tujuan utamanya apa? Tadi pertama pengen bantu bikin agen properti itu jadi profesi idaman anak muda. Itu pertama. Jadi kayak creating a new generation of property agents supaya ketika orang dengar agen properti, image-nya bukan hanya yang sudah very experience gitu ya, mungkin usia 50-an, tapi juga yang umur 20-an. Yang viral gitu di sosial media karena listingannya bagus dan cara dibawain bagus, closingannya gede. Itu kita pengen bawa ke arah sana, pengen semakin banyak anak muda yang sukses di bidang itu. Terus kedua juga upskilling property agents for better livelihood ya. Jadi kita percaya sebenarnya tidak hanya property agents tapi profesi apapun apabila terus mengembangkan diri, stay up to date dengan perkembangan market, maka pasti penghasilannya akan makin tinggi dan harkat derajat bahasanya. Tapi kayak branding dari profesi tersebut akan terangkat dengan sendirinya. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Terus tadi ditanya kalau masih calon, baru minat, baru mau mulai, di Agent Academy bisa disediakan apa? Jadi sekali lagi karena kita berpartner dengan kantor properti yang sudah berpengalaman di industri ini bertahun-tahun lamanya, sangat paham kondisi lapangan properti. Jadi pertama yang diajarkan pasti teknik selling, tapi selling yang tidak annoying ya. Jadi kadang orang kalau kita bilang kamu kerjaannya apa? Saya kerjaannya penjualan gitu, langsung kepikirannya wah pitching gitu kan, bombardir orang dengan beli dong gitu. Tapi itu sebetulnya bukan cara menjual yang terbaik. Cara menjual yang terbaik itu adalah memahami kebutuhan dari kliennya, trying to problem solve gitu. Klien saya punya problem, gimana ya saya bisa memberikan solusi untuk dia yang bisa win-win. Jadi saya dapat penghasilan, dia juga terbantu gitu problemnya. So problem solving, providing solutions, teknik selling seperti itu yang ditekankan di Agent Academy supaya bisa closing. Dan yang kedua tentu komunikasi ya. Jadi sehari-hari kalau dunia kerja tuh biasa suka dibilang masalahnya adalah di komunikasi. Memang komunikasi sepenting itu untuk profesi apapun, terutama profesi agen properti yang dia itu seperti konektor dari banyak stakeholder ya. Agen properti ketika sudah senior nantinya dia akan berhubungan dengan buyer, dia akan berhubungan dengan property owner, developer, perbankan, notaris, dan lain sebagainya. Nggak tahu ya, kadang property owner atau buyernya juga nggak satu orang tapi sekeluarga karena decision makernya bareng-bareng. Jadi komunikasinya harus sangat baik, jangan sampai ada salah persepsi dan harus cepat tanggap, responsif gitu. Itu tadi dua skill pertama. Ketiga, karena sekarang semua harus ada jejak digitalnya ya. Kalau if it doesn't exist on Instagram, TikTok, it doesn't exist gitu kan. Jadi agen properti keep up dengan perkembangan zaman. Tentu agen properti yang sukses sekarang makin harus jadi content creator. Bisa storytelling di dunia digital. Viral, yang tadi Mas Intan bisa bilang. viral, benar. Fitnya adalah lahan jualan gitu kan yang paling utama. Terus juga didukung dengan teknik digital marketing. Nggak usah jago-jago, tapi yang penting cukup untuk kebutuhannya. Jadi kita ajarin digital marketing yang sifatnya sangat praktis, bisa langsung diimplementasikan tanpa harus paham secara teknis jauh banget lah ya gitu. Dan yang ketiga adalah teknis soal propertinya sendiri gitu kan. Pasti kalau ini ngomonginnya soal pembiayaan kayak KPR, kalau belum pernah transaksi properti pasti intimidated dengan banyaknya istilah di saat transaksi properti, istilah dari perbankan, istilah secara legal. Jadi pemahaman praktis supaya nanti paham ketika membantu negosiasi, ketika berhubungan dengan notaris, dengan pihak bank, tahu singkatan ini tuh kepanjangannya apa, terus udah gitu tarif yang berlaku berapa persen, saya bisa negosiasi sampai ke level mana kurang lebih, sehingga bisa membantu buyer. Banyak banget ya yang kira-kira bisa kita bantu sebelum dia menjadi agen properti barengan dengan rekanan kantor kita.
Yang menarik adalah ketika Mbak Shinta ngomong perkara bahasa, kata-kata atau glosari, tadi mungkin Mbak Shinta baru bilang perkara perbankan, tapi zaman sekarang tuh kata-kata udah mulai banyak banget yang berkembang ya. Misalnya kayak kalimat-kalimat di sosial media yang kayak dulu nggak ada nih kata-kata seperti ini, tapi sekarang jadi ada gitu. Atau mungkin kiasan-kiasan lucu Apa yang contohnya? muncul di TikTok, misal kayak adik-adik Kak Jill gitu kan. Kayak kita kan nggak tahu ya, tapi bisa aja kita menggunakan sound viral TikTok itu jadi video listing kita atau apa gitu kan, mungkin bisa meningkatkan keviralan ya Mbak Shinta. Very interesting sih. Yang pertama problem solving, yang kedua komunikasi, tiga digital marketing, dan yang keempat tadi ada perkara perbahasaan gitu misalnya. Nah Mbak Shinta, aku ada pertanyaan singkat dan padat sepertinya. Dari keempat materi itu nih, yang kayak banyak banget kan, problem solving lah, komunikasi lah, bahasa lah, dan lain sebagainya. Siapa aja sih yang bisa mengakses itu? Misal, kalau misalnya dia itu agen kantor properti baru, yang baru ingin masuk ke dalam kantor properti, mungkin bisa-bisa aja kali ya. Tapi kalau misalnya kita omongin nih, dia udah profesional, dia udah 5 tahun, 2 tahun jadi agen properti, apa Pinhome itu masih ngedevelop agen-agen tersebut yang menjadi rekanan kita di kantor properti tersebut? Masih nggak sih Mbak Shinta? Training di Agent Academy atau aktivitasnya jenisnya banyak, ada beberapa ya. Jadi pertama ada yang sifatnya itu adalah program. Misalkan kalau program untuk agent baru, dia tenornya 3 bulan atau 6 bulan, karena kita juga sesuaikan dengan kantor properti rekanan keinginannya seperti apa. Maka ini eksklusif hanya untuk agen baru tersebut dan harus diikuti karena ada step by stepnya. Tadi Ibu sempat bilang ini banyak banget yang harus dikuasain. Kalau semua langsung ditumpahin di awal, nanti shock gitu kan, dan merasa kayak ini profesinya sangat sulit gitu. Jadi kita mulainya dari yang mudah dulu, step by step, lama-lama akan rasa nanti jago dan pede bisa ngadepin klien sendiri. Tapi kalau untuk agen properti yang sudah berpengalaman, kita juga punya kelas yang sifatnya lebih open access mungkin ya bisa dibilang ya. Jadi selama dia terdaftar di rekan agen Pinhome, terus kita akan ada announcement, kita punya kegiatan nih yang bisa yang bisa di-join, Yang bisa diikuti. Bisa diikuti, betul. Yang bisa diikuti oleh siapa saja. Jadi first come first serve, misalkan kapasitasnya sekian, tapi kalau misalnya online biasanya relatif unlimited, kalau offline ada kapasitasnya, siapa yang daftar tentu akan diterima. Jadi ada kelas yang berbeda-beda lah ya, seperti kayak kalau di kampus ada kelas yang eksklusif untuk jurusan ini, ada yang terbuka untuk fakultasnya, ada kuliah umum yang semua orang bisa join, kurang lebih seperti itu. Interesting. Kalau misalnya dari pengalaman Mbak Shinta nih, sudah sekian tahun di Pinhome, bertemu dengan ratusan kantor properti, misalnya rekanan kita. Apa sih Mbak Shinta yang biasanya suka jadi masalah utama dari agen-agen kantor properti? Kayak, aduh Bu, susah banget nih kalau misalnya saya pengen belajar ini. Itu ada nggak Mbak Shinta yang sering banget digaungkan di telinga Mbak Shinta waktu riset atau ke lapangan ketemu orang-orang gitu misalnya? Persepsinya kalau misalnya mau gabung jadi agen properti, aduh saya nggak paham mengenai industri properti. Jadi biasanya orang ketika mau join itu merasanya kayak aduh saya nggak bisa jualan. Jadi ngerasanya kayak skill tersulitnya adalah harus jualan. Dan yang keduanya adalah paham istilah-istilah teknis tadi gitu kan, mengenai hukum, keuangan dan lain-lain. Tapi sebetulnya challenge utamanya adalah konsistensi ya, mau mencoba selama apa gitu, karena semua orang akan mengalami tantangan yang sama itu adalah klien. So it's a relationship business ya, mungkin 90% lebih dari pekerjaannya adalah relationship. Jadi relationship itu maksudnya orang bisa berubah pikiran, orang bisa maju mundur gitu kan, orang bisa mempertanyakan kayak kamu tulus nggak sih mau bantu saya. Jadi it's very trust based nature dari transaksi propertinya, karena keputusan membeli properti juga tidak sepenuhnya rasional gitu kan ya, ada faktor emosionalnya. Aduh saya pengen, ini rumah pertama saya gitu kan, ini rumah yang saya mau tempati dengan keluarga kecil saya, jadi ada faktor emosional di situ. Jadi challenge-nya adalah gimana sebagai agen properti untuk membaca dari klien itu sebetulnya apa sih yang dia cari gitu. Ketika dia
komplain A, komplain B, komplain C gitu. Jangan-jangan sebetulnya ada hal yang belum solve gitu, sehingga itu yang perlu dicari tahu terlebih dahulu. Biasanya curhatnya selalu di faktor itu sebetulnya. Jadi faktor dan challenge-nya lebih ke human relationship. Makanya tadi aku bilang komunikasi itu penting banget dan membangun trust. Oke. Interesting. Dan kalau sebetulnya kalau dibahas tuh one by one, satu persatu, bisa podcast di satu hari penuh ya Mbak Shinta. Mungkin nanti kalau misalnya Pintalk akan bahas apa yang dibilang Mbak Shinta tadi, kita akan ada another episode yang membahas mengenai problem solving, komunikasi, mungkin marketing, dan glossary-glossary di kantor properti, atau mungkin tren, kita belum tahu ya, tapi tunggu aja hanya di Pintalk. Mbak Shinta, makasih banyak buat waktu yang udah diluangkan untuk menjelaskan apa itu PinHome dan apa yang sudah kita lakukan untuk membantu kantor kanan kita. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sama-sama Ubay. Nah, gini Mbak Shinta, kalau di Pintalk itu ada suatu jargon antara host dan speakernya. Jadi ketika nanti aku bilang Pintalk, kita bilang salam closing. Ada gerakan tangannya nggak? Salam closing gini aja deh. Oke, Mbak Shinta, kita lihat di kamera yang ini ya Mbak Shinta, yang tengah ini. Oke. Pintalk, salam closing ya Mbak Shinta. Oke. 1, 2, 3. Pintalk, salam closing. Saya Ubay, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.